Assalamualaikum, ketemu lagi di video pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Terdapat 3 metode yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Metode yang pertama adalah metode substitusi, yaitu dengan cara mensubstitusikan salah satu variabel ke persamaan yang lainnya. Metode yang kedua adalah dengan cara eliminasi. Kita bisa mengeliminasi salah satu variabel, lalu kita peroleh sistem persamaan linier 2 variabel, lalu kita eliminasi satu variabel lagi. Lalu, untuk metode yang terakhir ada metode campuran, yaitu gabungan antara metode substitusi dan metode eliminasi. Untuk contoh yang pertama, sebelumnya kita sudah membuat model matematika dari soal-soal yang sudah kita bahas pada video pembelajaran sebelumnya. Lalu kita peroleh model matematika untuk persamaan yang pertama adalah X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 33.000. Untuk persamaan yang kedua, kita peroleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Untuk persamaan yang ketiga, kita peroleh X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 36.500. Untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel tersebut, kita akan menggunakan metode campuran, yaitu gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Untuk langkah yang pertama, kita eliminasi variabel X pada persamaan yang satu dan yang kedua. Pada persamaan yang pertama, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 33.000. Persamaan yang kedua, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Untuk persamaan yang pertama dan yang kedua, karena kita mau eliminasi variabel X, maka koefisien variabel X haruslah sama. Sedangkan untuk persamaan yang pertama, koefisien X adalah 1. Untuk persamaan yang kedua, koefisien X adalah 2. Jadi, kita tentukan KPK dari 1 dan 2, yaitu 2. Sehingga, supaya X menjadi 2X, kita perlu kalikan persamaan yang pertama dengan 2. Maka, semua komponen di persamaan yang pertama, kita kalikan dengan 2. Diperoleh X dikali 2 hasilnya 2X ditambah 3Y dikali 2 hasilnya 6Y ditambah 2Z dikali 2 hasilnya 4Z sama dengan 33.000 dikali 2 hasilnya 66.000. Untuk persamaan yang kedua, karena koefisien X-nya sudah 2X, maka tidak ada perubahan pada persamaan yang kedua atau kita kalikan dengan 1. Maka diperoleh 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 23.500. Koefisien X di sini sudah sama, maka sekarang kita eliminasi variabel X dengan cara kita kurangi persamaan yang pertama dan yang kedua. Diperoleh 2X dikurangi dengan 2X hasilnya 0, tidak perlu ditulis. 6Y dikurangi Y hasilnya 5Y. 4Z dikurangi Z hasilnya 3Z sama dengan 66.000 dikurangi 23.500, hasilnya adalah 42.500. Selanjutnya kita eliminasi variabel X pada persamaan yang pertama dan yang ketiga. Pada persamaan yang pertama dan yang ketiga, koefisien variabel X sudah sama, maka kita bisa langsung eliminasi dengan cara dikurangi. Diperoleh X dikurangi X hasilnya 0, tidak perlu ditulis. 3Y dikurangi 2Y hasilnya Y. 2Z dikurangi 3Z hasilnya adalah negatif Z. 33.000 dikurangi 36.500 hasilnya adalah negatif 3.500. Atau kita peroleh Y sama dengan negatif Z kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif, maka jadi Z dikurangi 3.500.
Substitusi Y sama dengan Z dikurangi 3.500 ke persamaan 5Y ditambah 3Z sama dengan 42.500. Y kita ubah menjadi Z dikurangi 3.500, maka persamaannya menjadi 5 dikali Z dikurangi 3.500 ditambah 3Z sama dengan 42.500. Ini kita kalikan pelangi, 5 dikali Z hasilnya adalah 5Z, 5 dikali negatif 3.500 hasilnya adalah negatif 17.500, ditambah 3Z sama dengan 42.500. 5Z ditambah dengan 3Z hasilnya adalah 8Z. Jadi 8Z dikurangi 17.500 sama dengan 42.500. Negatif 17.500 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi positif 17.500. Jadi 8Z sama dengan 60.000. Atau kita peroleh Z sama dengan 60.000 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 7.500. Substitusi nilai Z sama dengan 7.500 ke persamaan Y sama dengan Z dikurangi 3.500. Y sama dengan Z dikurangi 3.500, Z-nya kita ubah menjadi 7.500. Jadi 7.500 dikurangi 3.500 atau Y sama dengan 4.000. Terakhir, substitusikan nilai Y sama dengan 4.000 dan nilai Z sama dengan 7.500 ke persamaan X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 33.000. X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 33.000. Y kita ubah menjadi 4.000. Z kita ubah menjadi 7.500. 3 dikali dengan 4.000 hasilnya adalah 12.000. 2 dikali 7.500 hasilnya adalah 15.000. Jadi X ditambah 12.000 ditambah 15.000 adalah 27.000 sama dengan 33.000. 27.000 kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 27.000. Jadi X sama dengan 33.000 dikurangi 27.000 atau kita peroleh X sama dengan 6.000. Jadi harga 1 kg jeruk adalah Rp6.000, harga 1 kg salak adalah Rp4.000 dan harga 1 kg apel adalah Rp7.500. Wah, murah sekali ya. Contoh berikutnya, sebelumnya kita sudah membuat model matematika dari permasalahan ini dan kita peroleh persamaan yang pertama, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. Persamaan yang kedua, X ditambah Y dikurangi Z sama dengan negatif 2. Persamaan yang ketiga, 79X dikurangi 11Y dikurangi 20Z sama dengan 13. Lalu kita akan eliminasi variabel Y dengan cara berikut. Yang pertama, kita eliminasi persamaan yang pertama dan yang kedua. Karena koefisien Y di persamaan pertama dan kedua sudah sama, maka kita tinggal eliminasi dengan cara dikurangi. X dikurangi X, 0 atau tidak perlu ditulis. Y dikurangi Y, 0, tidak perlu ditulis. Z dikurangi negatif Z, hasilnya menjadi Z dikurangi dengan negatif Z. Ini di sini sama dengan negatif bertemu dengan negatif, maka sama dengan Z ditambah Z. Hasilnya adalah 2Z. 16 dikurangi negatif 2. 16 dikurangi dengan negatif 2. Negatif bertemu dengan negatif, maka di sini menjadi 16 ditambah dengan 2 atau hasilnya sama dengan 18. 2Z sama dengan 18, maka Z sama dengan 18 dibagi 2 atau 9.
Lalu dari persamaan yang pertama dan yang ketiga, koefisien Y belum sama. Pada persamaan yang pertama, koefisien Y adalah 1. Pada persamaan yang ketiga, koefisien Y adalah negatif 11. KPK dari 1 dan 11 adalah 11. Maka persamaan yang pertama, semua komponennya kita kalikan dengan 11. Menjadi X dikali 11 hasilnya 11X ditambah Y dikali 11 hasilnya 11Y ditambah Z dikali 11 hasilnya 11Z sama dengan 16 dikali 11 hasilnya adalah 176. Untuk persamaan yang ketiga, kita kalikan dengan 1 jadi tidak ada perubahan. Lalu, karena di sini koefisien Y pada persamaan yang pertama adalah positif 11, persamaan yang ketiga koefisien Y-nya adalah negatif 11. Ini berbeda tanda ya, berarti kita eliminasinya dengan cara ditambah. 79X ditambah dengan 11X hasilnya 90X. Di sini 11Y ditambah dengan negatif 11Y jadi 0, tidak perlu ditulis. 11Z ditambah negatif 20Z hasilnya negatif 9Z sama dengan 176 ditambah 13 hasilnya 189. Ini menjadi persamaan yang keempat. Substitusikan nilai Z sama dengan 9 ke persamaan yang 4 tadi. Jadi 90X dikurangi 9Z sama dengan 189. Z sama dengan 9, maka di sini 9Z nilainya menjadi 9 dikali 9. 90X dikurangi 81 sama dengan 189. Negatif 81 kita pindahkan ke ruang sebelah kanan menjadi positif 81. 189 ditambah 81 hasilnya adalah 270. Jadi 90X sama dengan 270. Sehingga X sama dengan 270 dibagi dengan 90 atau kita peroleh X sama dengan 3. Lalu substitusikan nilai Z sama dengan 9 dan X sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 16. X sudah diketahui sama dengan 3, ditambah Y ditambah Z sudah diketahui sama dengan 9. 3 ditambah 9 hasilnya adalah 12. Jadi Y ditambah 12 sama dengan 16. Positif 12 kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif 12. 16 dikurangi 12 hasilnya adalah 4. Jadi Y sama dengan 4. Karena bilangan tersebut adalah X, Y, Z, maka diperoleh X sama dengan 3, Y sama dengan 4, dan Z sama dengan 9. Maka bilangan yang dimaksud adalah 349. Pada contoh terakhir, kita juga sudah memperoleh model matematika dari permasalahan ini di video pembelajaran sebelumnya ya. Lalu kita peroleh model matematika persamaan yang pertama, D sama dengan E ditambah 4. Pada persamaan yang kedua, E sama dengan F ditambah 3. Lalu pada persamaan yang ketiga, D ditambah F ditambah E sama dengan 58. Kita akan menggunakan metode substitusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, substitusikan persamaan yang kedua pada persamaan yang pertama. Awalnya, persamaan yang pertama, D sama dengan E ditambah 4. Lalu diketahui pada persamaan yang kedua, E sama dengan F ditambah 3. Jadi, E di sini kita ganti menjadi F ditambah 3. Sehingga D sama dengan F ditambah 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Jadi D sama dengan F ditambah 7. Ini menjadi persamaan yang keempat. Lalu substitusi persamaan yang kedua dan 4 pada persamaan ketiga. Persamaan yang ketiga awalnya adalah D ditambah F ditambah E sama dengan 58. D pada persamaan yang keempat kita peroleh sama dengan F ditambah 7.
Jadi F ditambah 7 ditambah F ditambah E pada persamaan yang kedua diketahui F ditambah 3. Jadi kita ganti E di sini menjadi F ditambah 3 sama dengan 58. Di sini ada variabel yang sama yaitu F, maka ini kita bisa jumlahkan F ditambah F hasilnya adalah 3F, 7 ditambah 3 hasilnya adalah 10. Jadi 3F ditambah 10 sama dengan 58. 3F sama dengan 10, kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi negatif 10. Sehingga 58 dikurangi 10 hasilnya adalah 48. Jadi kita peroleh F sama dengan 48 dibagi dengan 3 atau F sama dengan 16. Substitusikan nilai F sama dengan 16 ke persamaan yang 4. Berarti D sama dengan F ditambah 7, F-nya sudah diketahui nilainya yaitu 16. Jadi D sama dengan 16 ditambah 7 atau D sama dengan 23. Yang ditanyakan adalah jumlah umur Deksa dan Firda. Kita sudah ketahui umur Firda adalah 16 dan umur Deksa adalah 23. Jadi jumlah umur Deksa dan Firda adalah D ditambah F sama dengan 23 ditambah 16 atau sama dengan 39 tahun. Video pembelajaran kali ini sudah selesai. Silakan cek Google Classroom masing-masing lalu kerjakan soal latihan paling lambat hari ini pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, yaitu bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel yang berbentuk pecahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.